Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan ukuran posisi atau perhitungan data tunggal, kuartil, desil, persentil. Nah, latar belakangnya Sastika membantu proses pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan melalui data berbentuk angka. Dalam sastika, pendidikan ukuran letak digunakan untuk mengetahui posisi suatu nilai dalam kumpulan data. Ukuran terletak terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Data yang dikumpulkan dalam pendidikan biasanya berupa angka agar angka-angka tersebut dapat memberikan informasi yang bermakna. Diperlukan analisis statistik. Salah satu analisis yang digunakan adalah ukuran letak, yaitu ukuran yang menunjukkan posisi suatu nilai dalam kumpulan data. Selanjutnya, kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar. Dalam distribusi data terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil pertama 25% data berada di bawahnya, kuartil kedua median 50% data berada di bawahnya, kuartil 3 75 data berada di bawahnya. Kuartil digunakan untuk menggambarkan penyebaran data dan melihat bagian tengah data. Untuk menentukan nilai kuartil dapat dilakukan juga dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan data atau array dari terkecil sampai terbesar. Yang kedua, tentukan letak kuartil. Yang ketiga, tentukan nilai kuartil. Ada 2 macam cara yang digunakan dalam menentukan kuartil, yaitu untuk data tunggal atau untuk data kelompok. Desil adalah bilangan yang dapat dianggap untuk membagi data yang diurutkan berdasarkan besarannya dari yang terkecil sehingga yang besar menjadi 10 subkelompok dengan bilangan yang sama. Desil adalah suatu titik atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi data yang tidak pelajari menjadi 10 yang sama besar, yang masing-masing bagiannya adalah 1/10 N. 1. Tentukan jumlah data untuk sampel N. Yang kedua, urutkan semua data dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang ketiga, tentukan nilainya dengan menambahkan suatu ke jumlah data dalam populasi. Nah, persentil. Persentil adalah suatu ukuran atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi data menjadi 100 bagian yang sama. Persentil sering dilambangkan dengan P, titik atau nilai yang membagi sebaran data menjadi 100 bagian yang sama. Oleh karena itu, persentasenya sering disebut persen. Titik yang membagi sebaran data menjadi 100 bagian yang sama besar atau titik-titik P1, P2, P3, P4, P5, P6 disebut sampai dengan P99. Sehingga kita mendapatkan 99 poin persentase yang membagi seluruh distribusi data menjadi sama dengan 100 bagian, masing-masing adalah 1/100 N atau 1%. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan atau membuat 3 soal yang dimana soal yang pertama yaitu diketahui data 2,5, 7, 8, 10, 12, 14, 15. Nilai kuartil ke pertama adalah A 5, B 5,5, C 6, D 6,5, E 7. Jawaban yang saya ambil yaitu 5,5, yang dimana kuartil I sama dengan K atau N tambah 1/4. Jumlah seluruh data yaitu atau N 8. Kuartil I sama dengan 1/4. Buka kurung 8 tambah 1 sama dengan 2,25. Data kedua dan ketiga 5 tambah 0,25 atau 7 kurang 5 sama dengan 5 tambah 0,5 sama dengan 5,5. Maka jawaban yang saya ambil yaitu B 5,5. Lalu soal yang kedua yaitu
Diketahui data 3, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25. Nilai desil ke-6 atau D6 adalah A 15, B 16, C 16,8, E 18. Jawaban saya ambil yaitu C 18,8. Mengapa? Karena desil K atau K buka kurung N tambah 1 per 10, D6 sama dengan 6, 10 tambah 1 per 10 sama dengan 6,6. Data ke-6 dan data ke-7 sama dengan 15 tambah 0,6 atau 18 kurang 5. Yang dimana sama dengan 15 tambah 1,8, 16 sama dengan 16,8. Maka jawabannya C, 16,8. Soal yang ketiga, diketahui data 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 20, nilai persentil K25 atau P25 adalah A 7, B 7,5, C 8, D 8,5, E 9. Jawaban yang saya ambil adalah A. Mengapa? Karena persentil K sama dengan K atau N tambah 1 per 100. P25 sama dengan 25 atau 100 tambah 1 sama dengan 2,25. Di antara data kedua dan ketiga sama dengan 6 tambah 0,25 atau 9 kurang 6. Sama dengan 6 tambah 0,75 sama dengan 6,77 yang dibulatkan sama dengan 7. Maka jawaban yang saya ambil yaitu 7A. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada tutur kata atau bahasa yang saya ucapkan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.